Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Salwasabila, NPM 23610090. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, tujuan, dan tema apa saja yang akan dibahas dalam manajemen keuangan lanjutan. Manajemen keuangan lanjutan adalah studi mengenai konsep, teori, praktik dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang lebih kompleks dibandingkan manajemen keuangan dasar. Fokusnya adalah pada pengambilan keputusan keuangan strategis untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham. Fungsi manajemen keuangan lanjutan. 1. Perencanaan keuangan. Menyusun strategi keuangan untuk mencapai tujuan bisnis. 2. Penganggaran. Mengalokasikan dana ke berbagai aktivitas operasional dan investasi. Pengendalian keuangan. Memantau dan mengevaluasi penggunaan dana agar sesuai dengan rencana. 4. Pengelolaan risiko keuangan. Mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan seperti risiko pasar, kredit, dan likuiditas. 5. Keputusan investasi. Menentukan investasi yang menguntungkan bagi perusahaan. 6. Keputusan pendanaan. Memilih sumber pendanaan yang optimal seperti utang atau ekuitas. 7. Manajemen modal kerja. Mengelola aset lancar dan liabilitas lancar untuk memastikan likuiditas yang baik. Selanjutnya, tujuan manajemen keuangan lanjutan. 1. Meningkatkan nilai perusahaan. Mengoptimalkan strategi keuangan untuk meningkatkan nilai saham dan profitabilitas. 2. Menjaga stabilitas keuangan. Memastikan keseimbangan antara pendapatan, pengeluaran, dan utang. 3. Mengoptimalkan struktur modal. Mencapai kombinasi terbaik antara ekuitas utang untuk efisiensi biaya modal. 4. Meningkatkan efisiensi operasional. Mengelola arus kas dan modal kerja secara efektif. 5. Mengelola risiko keuangan. Mengantisipasi dan mengurangi dampak risiko keuangan pada perusahaan. Tema dalam manajemen keuangan. Berikut saya akan menjelaskan secara singkat dari setiap pokok bahasan dalam manajemen keuangan lanjutan. 1. Analisis struktur modal. Mempelajari bagaimana perusahaan mendanai operasional dan investasinya dengan kombinasi utang dan ekuitas untuk mencapai struktur modal yang optimal. 2. Kebijakan dividen. Membahas strategi perusahaan dalam membagikan laba kepada pemegang saham, termasuk keputusan untuk membayar dividen tunai saham atau menahan laba untuk investasi lebih lanjut. 3. Analisis break-even point. Menghitung titik impas di mana pendapatan perusahaan sama dengan biaya total. Membantu dalam pengambilan keputusan operasional dan keuangan. 4. Analisis leverage. Menilai bagaimana penggunaan utang, leverage keuangan, atau aset tetap, leverage operasional, mempengaruhi keuntungan dan risiko perusahaan. 5. Analisis sumber dan penggunaan dana. Mengkaji dari mana perusahaan mendapatkan dana, utang, ekuitas, dan pendapatan operasional, dan bagaimana dana tersebut digunakan untuk investasi dan operasional. 6. Merger dan restrukturisasi perusahaan. Membahas strategi penggabungan perusahaan atau merger, akuisisi, dan restrukturisasi keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. 7. Pengantar pasar modal. Memahami fungsi pasar modal sebagai tempat perusahaan memperoleh dana dengan menerbitkan saham atau obligasi, serta dampaknya terhadap perekonomian. 8. Pengantar pasar uang. Menjelaskan peran pasar uang dalam menyediakan likuiditas jangka pendek bagi perusahaan dan institusi keuangan melalui instrumen seperti sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan surat berharga. 9. Manajemen keuangan
internasional, membahas aspek keuangan perusahaan multinasional, termasuk risiko nilai tukar, investasi global, dan kebijakan moneter internasional. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.